Halo, perkenalkan saya Safira Alifa 136 13051. Saya Yosua Prawira Gunawan 136 13022. Kami dari Aeronautika dan Astronautika ITB 2013 akan menjelaskan rekonstruksi misi antariksa dari satelit Messenger. Messenger, Mercury, Surface, Space, Environment, Geochemistry, and Ranging, merupakan satelit dengan misi penjelajahan Merkurius. Satelit ini diluncurkan di Cape Canaveral, Florida, USA dengan sudut inklinasi 28 derajat pada tanggal 3 Agustus 2004 pukul 6.15.56 UTC. Berikut ini merupakan simulasi menunjukkan perjalanan yang dilalui oleh satelit Messenger dalam perjalanannya menuju planet Merkurius. Di simulasi ini terlihat bahwa satelit Messenger melakukan flyby di bumi, lalu kemudian melakukan flyby di Venus sebanyak 2 kali. Setelah itu, satelit Messenger juga melakukan flyby di Merkurius sebelum pada akhirnya masuk ke orbit Merkurius dan mengorbit di Merkurius. Dalam perhitungan rekonstruksi misi antariksa satelit Messenger ini, kami menggunakan 3 asumsi, yaitu yang pertama, orbit Merkurius dan Bumi relatif terhadap Matahari merupakan orbit sirkular. Yang kedua, propellan dapat menghasilkan pertambahan kecepatan secara langsung. Dan yang ketiga adalah terdapat orbit parkir dengan ketinggian 163 km di atas bumi dan sudut inklinasinya 0 derajat sebelum satelit meninggalkan bumi. Data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan adalah sebagai berikut. Periode bumi dalam mengelilingi matahari selama 365 hari dengan kecepatan 29,78 km per second. Periode Merkurius mengelilingi matahari yaitu selama 58,6 hari dengan kecepatan 47,87 km per second. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai lintasan rekayasa misi transfer wahana antariksa Messenger. Dengan didukung oleh asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya, rekayasa misi yang kami lakukan adalah rekayasa misi dengan alih orbit Hoffman. Orbit transfer Hoffman adalah orbit transfer yang dilakukan seperti pada gambar. Orbit transfer ini mempunyai karakter yaitu posisi bumi dan planet tujuan berada pada titik apocenter dan pericenter, sehingga nilai setengah sumbu panjang atau yang disimbolkan dalam A adalah jarak bumi terhadap matahari ditambah jarak planet tujuan. Pada kasus ini, jarak Merkurius terhadap matahari, kemudian dibagi 2. Dari nilai A yang didapatkan, yaitu 1,037 kali 10⁴ km, kita bisa mendapatkan berapa periode dari orbit tersebut, yaitu dengan rumus periode sama dengan 2pi akar A pangkat 3 dibagi mu. Pada kasus ini, waktu tempuh yang digunakan adalah setengah periode, yang bernilai 0,289 tahun atau 3,5 bulan. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus Fish-Viva integral, kita mendapatkan nilai kecepatan wahana saat berada di bumi atau apocenter sebesar 22,25 km per second. Dan kecepatan wahana antariksa di Merkurius atau pericenter bernilai 57,48 km per second. Selain kecepatan orbit, kita juga dapat menghitung nilai eksentrisitas untuk mengetahui orbit seperti apa yang dilalui saat keluar dari pengaruh gravitasi bumi dan memasuki gravitasi matahari sampai memasuki gravitasi Merkurius. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah waktu peluncuran. Karena pada perancangan misi kami menggunakan alih orbit Hoffman, maka ketika wahana antariksa diinjeksikan atau wahana antariksa keluar dari bumi, planet Merkurius harus berada pada posisi sudut theta, seperti pada gambar. Sudut theta bisa dihitung dari lamanya waktu transfer dibagi periode Merkurius dikali 360 derajat. Dari perhitungan, theta yang didapatkan adalah 71,7 derajat. Sehingga gerak wahana antariksa dapat dilihat seperti animasi berikut.
Setelah kita mengetahui informasi mengenai orbit transfer yang dilalui, kita kemudian evaluasi bagaimana orbit injeksi dari bumi dan orbit penangkapan oleh Merkurius. Sesuai dengan informasi yang kami peroleh, Messenger tidak mempunyai orbit parkir. Ia langsung menambahkan kecepatan hingga keluar dari gravitasi bumi. Namun, sebelum penambahan kecepatan tersebut, Messenger sempat berada pada ketinggian 163 km untuk beberapa waktu sebelum penambahan kecepatan. Dari situ, kami mengasumsikan bahwa ada orbit parkir pada ketinggian 163 km di atas bumi atau sama dengan 6.671 km dari pusat bumi. Sehingga kecepatan Messenger sebelum penambahan kecepatan pada kasus sesungguhnya sama dengan kecepatan di orbit parkir dengan ketinggian 163 di atas bumi. Dengan phase Viva integral kita mendapatkan kecepatan di orbit parkir sebesar 7,73 km per second. Berikutnya adalah evaluasi orbit injeksi hiperbolik. Informasi awal kita bisa dapatkan adalah kecepatan wahana antariksa di Tahingga yang setara dengan kecepatan perisenter di orbit transfer dikurangi kecepatan bumi relatif terhadap matahari. Kecepatan tersebut bernilai negatif, yang berarti bahwa harus ada pengurangan kecepatan untuk mendapatkan orbit transfer Hoffman tersebut. Kecepatan di Tahingga didapatkan bernilai 7,53 km per second, dan C3 bernilai 56,7 km kuadrat per second kuadrat. Kemudian, kita tahu jarak di perisenter sama dengan jari-jari orbit parkir. Dengan phase Viva integral, kita akan mendapatkan nilai A atau nilai setengah sumbu panjang yang bernilai negatif 7029,87. Setelah mendapatkan A, kita menghitung eksentrisitas dan sudut θ Tahingga. Didapatkan eksentrisitas bernilai 1,95 dan sudut θ Tahingga bernilai 120,87 derajat. Kemudian kita cari kecepatan orbit hiperbolik di perisenter, lalu dibandingkan dengan kecepatan orbit parkir, sehingga didapatkan delta V1 yang menunjukkan kebutuhan kecepatan yang dipakai untuk mencapai orbit hiperbolik, bernilai 5,46 km per second. Selanjutnya orbit tangkap hiperbolik. Sama seperti orbit injeksi hiperbolik, informasi pertama yang kita dapatkan adalah kecepatan di Tahingga yang didapatkan dari kecepatan aposenter pada orbit transfer Hoffman dikurangi kecepatan Merkurius relatif terhadap matahari. Kecepatan di Tahingga bernilai 9,64 km per second sehingga C3 bernilai 92,93 km kuadrat per second kuadrat. Kemudian dengan phase Viva integral kita mendapatkan nilai A atau nilai setengah sumbu panjang sebesar negatif 237,08 km. Lalu dari situ kita bisa mendapatkan informasi mengenai orbit hiperbolik dengan eksentrisitas sebesar 1,84 dan θ Tahingga bernilai 122,92 derajat. Kemudian kita cari berapa kecepatan wahana antariksa di titik terdekatnya dengan Merkurius. Didapatkan kecepatannya bernilai 17,69 km per second. Setelah itu kita evaluasi orbit elliptical dari wahana antariksa saat mengorbit di Merkurius. Orbit elliptical ini mempunyai radius perisenter sebesar 2640 km dan radius aposenter bernilai 17.440 km. Ini didapatkan dari situs resmi Messenger. Dari situ kita mendapatkan setengah sumbu panjang bernilai 10.040 km dan eksentrisitasnya 0,737. Kemudian kita cari berapa kecepatannya di perisenter pada orbit elliptical yang bernilai 3,92 km per second. Setelah kita tahu kecepatan di perisenter orbit hiperbolik dan orbit elliptical, kita bandingkan, yaitu delta V2 yang setara dengan berapa
perlambatan yang harus diberikan kepada wahana antariksa sehingga wahana antariksa bisa berpindah dari orbit hiperbolik ke orbit elliptical. Kita mendapatkan bahwa pengurangan kecepatannya bernilai 13,77 km per second. Setelah kita mengetahui berapa penambahan kecepatan yang digunakan untuk lepas dari orbit bumi dan pengurangan kecepatan yang digunakan untuk masuk ke dalam orbit di Merkurius, kita menghitung berapa massa propelan yang digunakan. Kami mendapatkan bahwa massa propelan yang digunakan pada lepas dari orbit bumi bernilai 848,41 kg. Ini mengacu kepada massa awalnya, yaitu massa satelit dan massa propelan yang digunakan oleh Messenger. Sedangkan pada saat memasuki Merkurius, massa propelan yang digunakan untuk mengurangi kecepatan adalah 485,2 kg. Ini didapatkan dari massa awal hanya pada wahana antariksa. Sehingga total massa propelan yang digunakan adalah 1333 kg. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah orbit transfer Hoffman yang ada pada konstruksi misi wahana antariksa kami hanya memerlukan waktu 3,5 bulan. Bila dibandingkan dengan 6,5 tahun yang digunakan pada misi sesungguhnya, ini justru menghemat waktu. Namun, massa propelan yang digunakan sangat besar, sehingga misi ini sulit sekali dilakukan. Karena pada misi penelitian, bukan hanya waktu yang dipertimbangkan, tetapi juga berapa besar biaya yang diperlukan. Dan penambahan kecepatan dapat mempengaruhi massa propelan yang digunakan, yang berarti penambahan kecepatan dapat mempengaruhi berapa biaya yang diperlukan. Karena walaupun pada kenyataannya memerlukan 6,5 tahun, namun penambahan kecepatan yang dilakukan hanya sedikit, sehingga massa propelan yang digunakan sekaligus biaya pengeluarannya jauh lebih hemat dibandingkan dengan konstruksi misi yang kami buat. Sekian, terima kasih.